Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man walah. Amma ba'du, qala rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Jamaah Majelis Ta'lim Nurul Khairiyah Lenteng Agung, Jakarta Selatan, juga kepada keluarga yang ada di Sontang, Pasaman, Wali Nagari Sontang, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Itu tanah kelahiran saya. Nah, kita sebutkan itu karena kita mengenang bahwa ulama-ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh politik itu banyak dari Padang itu. Buya Hamka, Nasir, Muhammad Nasir, dan lain-lainnya. Dan yang tidak bisa kita lupakan, saya sampaikan juga di awal ini, karena ini media kita kan, bahwa Indonesia itu berhutang kepada Bukit Tinggi itu. Pernah menjadi ibu kota darurat, ya. Nanti satu waktu kita akan cerita itu. Lanjut dulu ke fokus taklimnya ini. Insya Allah 7 menit. Dilihat waktunya tuh, dilihat di HP 7 menit, nanti diingatkan. Insya Allah pada kesempatan ini kita sudah terbiasa melanjutkan taklimnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini memberi dampak manfaat. Ini yang utama. Karena ngaji di mana-mana pun kalau tidak berbekas, sayang, rugi. Waktu habis, tenaga habis, biaya habis, semuanya sia-sia. Itulah yang dibaca doa oleh Syekh Haji Umar Bakri Lubis, ayahanda almarhum yang meninggal di tahun yang lalu, yang menjadi inspirasi kita dan pembimbing kita dalam tauhid dan ilmu tasawuf itu. Beliau mendoakan, ternyata itu adalah doa yang dibaca oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Singkat doanya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami bermohon kepadamu perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang sia-sia. Baik, tema hari ini insya Allah akan kita sampaikan, yaitu ngaji sunnah berabjad. Apa itu ngaji sunnah berabjad? Hadis-hadis pilihan Mukhtarul Ahadis An-Nabawiyah. Jadi isi dari satu kitab yang namanya ini Mukhtarul Ahadis An-Nabawiyah, satu di antara kumpulan hadis-hadis yang memuat Mukhtarul Ahadis An-Nabawiyah wal Hikamul Muhammadiyah, hadis-hadis pilihan dan hikmah-hikmah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena lebih populer istilah sunnah, maka kita gunakan di tema ini ngaji sunnah berabjad. Berabjad itu apa? Berabjad itu A, B, C, D, E, F, G. Itu namanya berabjad, berurutan. Kalau dalam bahasa Arab, alif, ba, ta, sa, jim, dal, zal, ro, zai, begitu. Jadi hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih di sini berisi ada 2000 hadis. Ada 2000 hadis lebih yang ditulis oleh Ta'lib almarhum Sayyid Ahmad Hashim Bika, Mudirul Madrasah Fuadul Awal wa Madrasah Waliul Ahdi Bisibro Misra. Ditulis oleh almarhum Syekh Sayyid Ahmad Hashim BK. BK itu profesor. Beliau adalah Direktur Madrasah Fuadul Awal. Satu. Yang kedua, Direktur Madrasah Waliul Ahdi. Di mana? Di kota Shibro di Mesir. Kalau dilihat dari nama beliau ini Al-Hashimi, biografinya ini Bani Hashim, masih
keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Manaf bin Qusay bin Hisham. Nah, sampai ke atas. Jadi masih keturunan zuriyah Rasul. Ini adalah kesempatan saya menyampaikan para habaib yang kita kenal di Jakarta itu adalah bagian dari zuriyah Rasul. Ada yang terdaftar silsilahnya, ada yang tidak terdaftar. Kalau mereka yang terdaftar silsilahnya itu bisa diurai tuh. Hairul Saleh bin Parlaungan Siregar bin Mangaraja Enda bin Pulan. Kenapa silsilah sanad ini penting? Agar asal usul ilmu ini jelas. Itu. Nah, di hadis-hadis pilihan ini langsung saja, tidak memperpanjang kalam. Ada banyak hadis yang akan kita baca di sini, tapi hari ini karena waktunya kita upayakan 7 menit sebagai pembuka dan pengantar. Insya Allah selebihnya nanti baru kita buat tanya jawab. Kemudian bisa juga praktek bagaimana ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari 1 bulan ke belakang. Jadi ibu-ibu ini luar biasa nih. Ini sama dengan mahasiswa. Jadi saya ingat di PTIK itu waktu kita kuliah pasca sarjana ada kakek-kakek dia. Jadi kuliah. Wah, saya lebih muda dari kamu, Ustadz, katanya. Tidak apa-apa. Hadis yang akan kita pilih hari ini adalah dengan tema ngaji sunnah berabjad, berdasarkan abjad. Kita akan pakai abjad man, huruf mim. Jadi hadis misalnya yang berawalan alif itu udah dikumpulin di sini. Yang berawalan ba itu sudah dikumpulin di sini. Yang berawalan mim dikumpulin di sini. Nanti akan kita lihat hadis yang biasa kita lihat itu berawalan kha gitu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang memberi manfaat bagi sekitarnya. Bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk keluarganya, bermanfaat untuk lingkungannya, agama, bangsa, dan negaranya. Itu yang dipraktekkan oleh ulama-ulama kita. Kita awali dengan membaca hadis yang dimulai oleh Sayyid Muhammad Abu Bakar Muhammad Syatta dalam kitab I'anatut Talibin. Kemudian juga dikutip oleh Imam Nawawi dalam Ihya Ulumuddin. Dan rata-rata kitab kuning itu kalau dia berhaluan ada nuansa fikihnya, itu selalu dimulai dengan hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah. Kalau Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini di babul ilmi di hadis yang keempat. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah baginya kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah berikan dia pemahaman agama yang mendalam. Kata yufaqihu fiddin ini menarik. Kata yufaqihu fiddin itu bukan sekedar paham. Jadi fikih secara bahasa al-fahmu. Fikih berarti pemahaman. Tapi fikih secara istilah atau menurut ilmu terminologi itu adalah ahkamun syar'iyyatun tu'khazu min sunnatir rasul wal kitab. Hukum-hukum syariah yang diambil dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi bidalilin tafsili, dengan dalil yang terperinci satu persatu. Salat dalilnya apa di Al-Quran, wudu dalilnya apa di Al-Quran, di hadis apa. Nah, itu juga udah ada kitabnya, di pesantren sudah dibahas. Kalau kakak yang patayat ini ya udah hatam, jangan-jangan itu. Namanya adalah kalau di pesantren-pesantren biasa dipakai itu Bulughul Maram. Ada syarahnya Subulus Salam. Itu yang kita pakai. Baik, lanjut ke sini. Siapa yang dikehendaki oleh Allah memiliki kebaikan. Kebaikan di mana? Dunia dan akhirat. Kebaikan di mana? Kebaikan dalam agamanya.
Ustadz kok nyinggung kebaikan dalam agama? Ada memang orang beragama tidak baik. Ada orang beragama tidak baik. Ada. Banyak. Jadi sholatnya lancar, maksiatnya lancar. Nauzubillah. Sholatnya lancar, maksiatnya tekun. Dosanya tekun gitu. Ini kata almarhum Zainuddin MZ ini. Seperti inilah yang diperbaiki oleh Imam Ghazali dalam Ihya-nya itu. Jadi sholat kita ini tidak sebatas fisik. Setelah pelajaran ke-5 ini, kita nanti mengarah ke situ. Mulai dari bacaan sholat satu persatu, baru yang kedua menghadirkan hati ketika sholat. Nah, itu yang diperbaiki. Kalau Imam Ghazali menyebutnya itu satu jilid itu, dari 4 jilid. Namanya menyebutnya rubu'ul ibadat. 1/4 atau 25% dari 4 jilid. Itu tentang rahasia ibadah, cara menghamba kepada Allah. Itu yang dimaksud di dalam sholat itu, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Jadi sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat bisa menjadi perisai kita dari dosa dan maksiat. Lah, yang tadi gimana Ustadz? Ustadz, gimana tuh? Sholatnya tekun tapi mulutnya Maaf ya teman-teman, ini saya bicara dengan ibu-ibu nih. Saya bicara dengan jamaah semua. Nggak apa-apa. Emang begitu. Itu berarti sholatnya belum ngefek. Gimana caranya biar ngefek? Ya suruh ngaji di Nurul Khairiyah. Iklan. Insya Allah bil manfaat. Iya, nanti pelan-pelan. Jadi kalau sudah bicara cinta ada di hati. Saya sering mengatakan cinta itu adalah sama dengan mahabbah. Kalau bahasa sekarang katakanlah itu sinyal. Karena kita sering main HP kan. Sinyal. Kalau sinyal di hatinya itu bisa menangkap sinyal yang Allah berikan, penuh. Ya, begitu ya. Jadi sinyalnya. Lanjut dulu. Itu yufaqihu fid din itu fi'il mudhari'. Ini harus kita tegaskan, fi'il mudhari' itu dalam bahasa Inggris present continuous. Masanya sekarang dan berkelanjutan akan datang. Jadi ibadah kepada Allah sekarang dan seterusnya. Zikir bismillah kepada Allah sekarang dan seterusnya. Nanti akan saya tanya lagi tuh, gimana zikir bismillahnya? Menjelang tidur, ba'da sholat, berapa bikinnya? Yang udah 70 ke atas rutin, nilainya nanti 100. Baik, saya lanjutkan ya. Itu makna yufaqihu fid din itu. Kemudian saya lanjutkan, hadis yang berikutnya rawahu Tirmizi an Abi Sa'id. Man la yarhamin nasa la yarhamullah. Siapa yang tidak mencintai dan mengasihi sesama manusia, la yarhamuhullah. Allah tidak mencintai dia. Mulutnya tajam, menyakiti hati manusia. Dia tidak cinta manusia, terutama manusia yang paling dekat-dekat di rumahnya ya. Anak, istri, keluarga, ponaan, semua. Baru sekitarnya, komunitasnya, jamaahnya. Kalau tidak ada rasa cinta, memandang keluarga, memandang. Karena ada orang kayak ngelihat jijik gitu atau memandang rendah orang lain, la yajuz, haram, enggak boleh. Fala tahtakir mandunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan memandang remeh, memandang kecil siapapun. Mau dia ustadz, mau dia tidak ustadz, mau dia pokoknya manusia. Maka bahasanya di sini annas, manusia. Karena kita ingin sayangnya Allah, Rahman dan Rahim. Baik, lanjut hadis berikutnya. Kan keren-keren hadisnya kan, asik-asik gitu. Siapa yang tidak mencintai manusia, maka dia tidak dicintai oleh Allah. Nah,
Sebelum saya baca hadis yang ketiga, saya lanjutkan dulu nih contoh yang paling konkret atau yang lagi tren, yang lagi viral kira-kira begitulah. Karena ini jadi perbincangan. Apa itu? Saya mau menulis di satu media massa, judulnya atau di koran lah.